Peristiwa dugaan penempelengan seorang bocil di K-Mall Menara Jakarta Kemayoran menjadi sorotan setelah seorang ibu bernama Yuni mengaku anaknya tiba-tiba jatuh saat berada di area tersebut. Ia awalnya melihat anaknya tersungkur dengan ekspresi terkejut namun datar. Dan setelah memperhatikan situasi di sekitarnya, ia menilai kejatuhan itu disebabkan oleh boneka kuning bertuliskan JKT Go yang menjadi bagian dari properti area mall. Pengakuan itu kemudian diunggah ke media sosial dan memicu perhatian publik karena menyinggung keselamatan anak serta aktivitas karakter berkostum yang sedang bertugas. Namun reaksi netizen yang berbakti justru bergulir ke arah sebaliknya. Setelah mereka menilai bahwa kejatuhan bocil tersebut bukan disebabkan oleh boneka kuning, melainkan karena kurangnya pengawasan orang tua. Berbagai komentar mempertanyakan sikap sang ibu yang memilih merekam kejadian alih-alih segera membantu. Sementara kostum besar yang dikenakan pekerja dianggap membuat pergerakan mereka tidak leluasa, sehingga kecil kemungkinan tindakan kekerasan terjadi. Netizen yang berbakti juga menilai tuduhan tersebut dapat merugikan pekerja yang tengah mencari nafkah. Polemik ini akhirnya berkembang menjadi perdebatan soal etika orang tua dalam menjaga anak di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, Bu Yun, itu orang yang di dalam boneka itu Bu Yun, tahu dia spiral ini Bu Yun. Udah pasti dia nanti berandai-andai, seandainya waktu bisa diputar, injak itu anaknya, atau ku lempar dari lantai 5 sampai lantai 1. Tuh Bu Yun, udah pasti ku pemikirannya berandai-andai dia. Sayang sama anak boleh, tuh anakmu paling bengal di situ Bu Yun. Ada Bu Yun. Selama aku lihat videonya kayaknya nggak ada deh ya si maskot kuning ini sengaja nempeleng nih bocil. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Oke, singkat cerita atau kronologinya. Jadi ada seorang ibu yang bernama Yuni, dia ini mengaku anaknya mengalami insiden saat berada di K-Mall Kemayoran. Nah, aku baca-baca berita, kata si ibu ini anaknya ditempeleng sama maskot kuning ini. Padahal maskot itu kan biasanya kepanasan, plus visibilitasnya setengah mati karena kepala mereka ini gede banget, terus juga gerakannya terbatas. Kadang mereka juga nggak bisa ngelihat bocil yang tingginya cuma sepinggang guys. Dan jujur aja sih, setelah aku lihat videonya berulang, ini lebih ke kecelakaan kecil nggak sih daripada ditempeleng sama maskot. Namanya juga seorang ibu guys, protective mode on. Tapi sebelum ngeviralin sesuatu, alangkah baiknya videonya dilihat dulu nggak sih dengan kepala dingin. Gue cari-cari, gue kobak-kobak tuh akunnya si Yuni udah hilang ya. Kagak tahu, kagak ada tuh yang dia ngomong, Yun, tingkah anak lu tuh kampungan tau gak? Kelihatan banget kayak mamanya tuh gak ngajarin. Nih makanya kalau kayak ibu-ibu kurang pendidikan tuh begini hasil dari anaknya. Tuh, norak. Lu lihat nggak tuh, anak lo tuh udah hampir membahayakan orang lain. Itu badut kalau ditabrak terus jatuh ribet banget itu bangkitinnya lagi. Malu abang badutnya, tahu nggak? Dia lagi kerja ribet anak lu. Terus kalau misalnya badutnya jatuh, lu mau ngomong apa? Maaf ya gitu. Terus kalau misalnya anak lu dikontenin, terima nggak lu? Kalau udah nggak bisa meringankan beban orang lain, minimal jangan bikin beban deh. Ini satu keluarga nih, nggak emaknya, nggak anaknya, ini suaminya juga jadi beban juga nggak nih? Error lu semua satu rumah. Ya Allah, itu mah bukan ditempeleng Yuni. Di mana letak ditempelengnya? Ditempeleng tuh kayak gini. Tuh buset. Itu maskotnya cuma gerak-gerak doang, kiri kanan. Emang anak lu aja yang kelewat aktif. Tuh sama kayak anak gua, dikit-dikit nyomot nih, aktif. Sama anak gua juga aktif banget. Suka nggak gua gangguin papanya. Ingat, itu maskot bukan badut. Kalau cuman sekedar foto doang mah ya udah lah ya. Lah ini diajak main, bos, digelendotin. Kai,
Adek Kai, kalau mau makan makan aja ya, makan sini. Papa suapin aja sedikit. Ya nggak boleh kayak gini ya. Cuci tangan dulu. Lah ini diajak main bos, digelendotin. Emang lu kira kostumnya itu gak berat? Masih untung si abang maskotnya itu cuma gerak-gerak doang kiri kanan. Kalau gua di posisi itu, buset dah udah pasti gua rasain. Bu Yuni ya ibu ya, anak lu kesurupan Swangi gue rasa. Itu pala anak lu aja mantul, kagak ada yang nempeleng. Siapa yang nempeleng? Setan. Di situ anak kecil yang paling liar cuman anak elu. Nggak ada yang main sama tuh badut lagi selain anak elu. Lagian orang mah kalau anak kecil main sama badut mampang nih ya, main sama yang badut yang badut yang ada di event-event. Orang mah ngajak foto ya, peluk ya. Anak lu ngajak tinju, beda lagi konsepnya. Anak lu tuh cuma lucu di mata lu sendiri sebagai orang tua. Di mata orang lain tuh belum tuh anak lu lucu tuh enggak ya. Jadi kalau anak lu melakukan apa, berbuat apa seenak otaknya sendiri, lu yang harus kontrol. Karena nggak semua orang bisa ngewajarkan, wah anak kecil lucu, wajar lah, maklum. Enggak. Kalau gue jadi tuh badut mampang, udah bukan lagi gue tempeleng, tapi gue selengkat anak lu. Anak-anak lain di situ ada nggak yang pecicilan kayak anak lu? Nggak ada. Lu juga maknya sarap, malah nggak boleh-bolehin aja. Orang mah dijagain, jangan pecicilan, dikasih tau yang bener. Bukan bakal anak kecil semua tempat jadiin playground untuk anak kecil. Lu juga Yuni. Mbak Yuni, diam dah. Tempeleng bisa kali maskot seperti itu, tempeleng anak-anak. Orang gerakannya dari 2 tahun yang lalu begitu terus kiri kanan. Anakmu aja hiperaktif, makanya dijagain. Terus tiba-tiba bikin narasi ditempeleng, tidak ada ya. Aku aja liatnya yang kayak greget, bukan maskotnya, kemarin anakmu tuh yang terlalu hiperaktif, makanya dirantai. Barangan. Itu juga blind spot itu kayak maskotnya melihat ke depan, itu pun napas pun itu setengah mati ya. Anakmu ada di bawah, makanya dijaga anaknya, jangan sembarang, jangan nyalain maskotnya. Coba deh kamu lihat videonya kembali. Menurut kalian bagaimana? Saya kalau anakku begitu teriaknya memang bangun dah. Makanya jangan ku bahas sekali gerakan tambahan jangan ku ganggu itu orang begitu anakmu yang Guys, baru-baru ini viral banget Ibu Yuni sama maskot kuning. Lah emangnya ada apa sama maskot kuning dan Ibu Yuni? Guys, baru-baru ini itu ada sebuah video itu yang menampilkan anak kecil yang jatuh di samping boneka kuning, dan video ini tuh jadi viral guys. Jadi ini tuh terjadi di K-Mall Menara Jakarta. Jadi guys, Ibu Yuni ini itu membagikan sebuah video yang menampilkan anaknya itu terjatuh di samping boneka kuning bertuliskan Jakarta Go. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 November 2025 guys. Jadi kayak baru 2-3 hari yang lalu terjadinya. Jadi di video itu memang kelihatan si anak kecil itu jatuh dengan muka yang datar guys. Jadi si Ibu Yuni, mamanya ini tuh kaget. Setelah ngeliat rekaman ulang di videonya Ibu Yuni ini, dia menduga bahwa anaknya itu jatuh karena si maskot kuning ini. Kata Ibu Yuni, oh ternyata anak saya ini ditempeleng sama maskot ini. Jadi memang intinya Ibu Yuni bilang kalau anaknya jatuh itu karena maskot kuning bertuliskan Jakarta Go ini. Alih-alih dapat dukungan dari netizen, ini malah berbalik guys. Ibu Yuni malah diserang sama netizen. Pas dilihat lagi videonya sama netizen bilang kayak, di mana letak tempelengnya? Kata netizen, ya itu emang salah anaknya Ibu Yuni. Jadi kalau dilihat dari komen-komen netizen, banyak yang kontra nih sama Bu Yuni. Nah kalau kalian guys, kalian yang pro atau yang kontra nih setelah melihat video tersebut?